Jadi tadi setelah kita melakukan percobaan sederhana, kita dapat membedakan bahwa larutan itu ada yang asam, ada yang basa. Nah, perbedaan asam dan basa ini didasarkan dari ukuran pH atau tingkat keasaman, di mana setiap larutan itu dibagi menjadi dua menurut pH. Ada yang asam, ada yang basa. Untuk yang asam ini biasanya pH-nya kurang dari 7, artinya 0 sampai 7 kurang, artinya 6,8 itu asam, walaupun dia mendekati netral. Kemudian 5 itu asam, 4 asam. Kemudian untuk yang basa pH-nya lebih dari 7, jadi pH-nya itu 7 sampai 14. 8 itu basa, 9 basa, 10 basa, 11 basa, seterusnya sampai 14. Berarti untuk asam kuat ini pH-nya makin kecil akan makin asam, artinya pH 1 dan pH 5 itu lebih asam pH 1. Sedangkan untuk yang basa, semakin tinggi nilai pH akan bersifat semakin basa kuat, artinya untuk pH 8 dengan pH 14 itu tingkat kekuatan basanya lebih basa yang 14. Nah, di sini dibedakan ada dua macam, bahwa larutan menurut pH dibedakan jadi asam dan basa. Untuk asam ciri-cirinya sendiri, yang pertama rasanya masam, kemudian yang kedua bersifat korosif. Jadi korosif ini artinya merusak. Misal ada cairan asam disiramkan ke bahan logam, misal besi, itu nanti besinya akan terkikis atau bersifat korosif. Nah, ciri yang ketiga itu adalah memerahkan kertas lakmus. Jadi salah satu cara sederhana untuk membedakan asam dan basa adalah dengan mencelupkan kertas lakmus. Nanti ada lakmus merah, ada lakmus biru. Kalau dicelupkan ke dalam larutan, dua-duanya menjadi merah, maka dia bersifat asam. Sedangkan kalau dicelupkan dalam larutan kok dua-dua kertas maupun merah maupun biru jadinya biru, berarti dia bersifat basa. Kemudian yang ketiga ini sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pH-nya kurang dari 7 untuk asam, pH basa lebih dari 7. Itu secara umum beda dari asam dan basa. Kemudian yang selanjutnya adalah asam basa menurut ilmuwan. Jadi para ilmuwan ini membedakan asam basa dari reaksi kimianya. Yang pertama menurut Arrhenius, ini yang paling sederhana. Jadi menurut Arrhenius bahwa asam ini adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan membentuk ion H+. Contohnya HCl. HCl diuraikan ionisasi seperti pada kelas 1 dulu akan menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini kan terbentuk H+, berarti dia termasuk asam. Kemudian H2SO4 diuraikan H+ dan SO4 2-. Di sini 2. Nah, di sini terbentuk H+ juga, berarti dia bersifat asam. Nah, sedangkan untuk yang basa adalah yang bila dilarutkan dalam air akan membentuk OH-. Contoh NaOH, Na+ dan OH-, berarti di sini menghasilkan OH-, berarti NaOH basa. Kemudian BaOH2, Ba2 plus 2OH-, sehingga di sini dihasilkan OH-, berarti BaOH2 adalah basa. Seperti itu. Jadi untuk Arrhenius ini lebih mudah, karena yang membedakan hanya kalau dihasilkan H+ berarti asam, kalau dihasilkan OH- berarti basa. Ini ada beberapa contoh soal, ada 2 contoh soal. Untuk HNO3 adalah senyawa titik-titik menurut Arrhenius, karena bila direaksikan dalam air menghasilkan ion titik-titik. Oke, kita kerjakan. Jadi untuk HNO3 itu dia akan menjadi H+ dan NO3-, berarti di sini menghasilkan H+, berarti HNO3 ya asam. Kemudian AlOH3 untuk yang ini A, ini B. AlOH3 kalau dipisah Al3 plus 3OH
Di sini menghasilkan OH-, berarti dia basa. Seperti itu. Nanti bisa diulangi lagi. Kemudian untuk yang nomor 2, ilmuwan yang kedua yang meneliti tentang perbedaan asam basa ini adalah Bronsted-Lowry. Jadi kalau Arrhenius tadi kuncinya H+ dan OH-, untuk Bronsted-Lowry untuk yang asam ini cirinya adalah memberikan proton atau H+. Nanti untuk lebih mudahnya yang dihafalkan adalah jumlahannya berkurang. Misal dari 3 menjadi 2, berarti kan berkurang, berarti asam. Nah, pasangan dari asam ini nanti diberi nama basa konjugasi. Kebalikannya untuk basa berarti menerima proton, jumlahannya bertambah, dan pasangannya nanti karena dia basa berarti pasangannya asam ditambahi kata konjugasi. Nah, contohnya ini ada soal NH3 plus H2O NH4 OH-. Nah, ini kita cari pasangannya dulu. Jadi untuk NH3 dicari pasangannya yang kanan. NH3 tidak mungkin dengan OH-. Pasti ada N-nya juga, berarti NH3 dengan NH4. Nah, terus kita hitung hanya di sini ada 3. Ini ada 3. Yang di sini ada 4. Berarti bertambah dari 3 menjadi 4. Untuk itu NH3 kita namai sebagai basa, sedangkan NH4-nya asam karena pasangannya ditambahi konjugasi. Kemudian untuk yang pasangan selanjutnya tadi NH3 sudah, sekarang H2O dengan OH. H2O hanya 2, OH hanya 1, berarti berkurang. Kalau berkurang seperti yang di atas tadi, jumlah H berkurang berarti asam. Berarti dia asam yang depan. Jadi yang dijadikan patokan yang depan. Ini juga yang depan, bertambah basa, berkurang asam. Baru kita cari pasangannya, namanya basa konjugasi. Nah, contohnya ini, kalau dijadikan 1 berarti NH3 tadi sebagai basa, nih H2O sebagai asam, NH4 plus tadi di atas asam konjugasi, sedangkan OH- basa konjugasi. Oke, seperti itu. Nanti bisa diulangin lagi. Sekarang ada ada satu contoh soal. Tentukan asam basa konjugasi dari H2O CO32- menjadi OH- HCO3-. Berarti pertama kita cari dulu pasangannya. Yang ada C berarti sama yang ada C. Yang ada H ada H, seperti ini. Kita pikirkan dulu yang H2O. H2O menjadi OH-. Awalnya hanya 2 menjadi hanya 1, berarti berkurang. Kalau berkurang berarti dia asam. Yang di sini basa konjugasi. Untuk CO3 di sini tidak ada H, sedangkan yang kanan ada hanya 1, berarti bertambah. Kalau bertambah dia basa, yang ini asam konjugasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilmuwan yang ketiga yang meneliti tentang asam basa yaitu si Lewis. Kalau Lewis ini berdasarkan elektron. Jadi untuk yang tadi si Arrhenius ini berdasarkan H+ dan OH-. Kemudian Bronsted-Lowry berdasarkan memberi dan menerima H atau H-nya berkurang atau bertambah. Sedangkan untuk Lewis ini adalah menerima elektron atau memberi elektron. Yang menerima akseptor ACC itu si asam. Ingat-ingatnya, berarti kebalikannya yang memberi basa. ACC asam, beri basa. Nah, contohnya ini ada di soal NH3 plus H plus menjadi NH4 plus. Ini untuk Lewis. Karena yang meneliti Lewis, kita juga gambarkan struktur Lewisnya. Ada N, H plus H plus. Berarti di sini
elektronnya N itu ada 5, dipakai di sini 1, sini 1, sini 1. Ini punyanya H. Berarti sisa 2, sedangkan H-nya tidak ada. Nah, di sini ini sudah berpasangan. Sisa yang 2 ini diberikan kepada H yang enggak punya. Berarti ini donor atau memberi, sedangkan yang hanya akseptor atau penerima. Donor atau beri tadi sebagai basa, sedangkan akseptor sebagai asam. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini silahkan dikerjakan tugas yang ada di classroom, nanti dituliskan, pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Silahkan kalau ada pertanyaan japri di nomor WA Bu Mala. Makasih.